Baik, kita lanjutkan dengan remaja. Ya, remaja tadi body image. Apa sih body image? Body image artinya image, pencitraan, persepsi seseorang terhadap tubuhnya. Ya, tubuhnya sudah kurus, tapi ketika dia bercermin, dia masih merasa tubuh saya ini gemuk, saya nggak cantik karena tubuh saya terlalu gemuk. Itu artinya body image negatif. Atau sebaliknya, dia sudah gemuk, terutama yang laki-laki nih ya, karena supaya berotot lebih kekar gitu, ketika bercermin tubuh saya ini kurang ototnya, kurang kekar seperti itu, padahal status gizinya sudah gemuk. Nah, itu berarti body image yang negatif, yang salah. Kalau body image-nya negatif, dia sudah kurus tapi merasa masih gemuk atau kurang kurus, sehingga dia akan mengurangi asupan makanannya. Tapi kalau body image-nya negatif gemuk, ya dia sudah gemuk tapi kurang gemuk, berarti dia akan menambah asupan makanannya. Nah, itu kan hal yang tidak baik, sehingga nanti dalam penyusunan menu remaja juga harus memperhatikan hal tersebut. Dan dia masih belum memiliki kebebasan finansial karena masih bergantung pada keluarga. Kalau sudah dewasa, nah ini artinya sudah memiliki kebebasan finansial sebagian besar ya, karena mungkin ada usia dewasa yang masih bergantung dengan keluarga atau yang memang belum memungkinkan untuk dia hidup untuk bebas finansial. Tapi sebagian besar sudah memiliki kebebasan finansial, sehingga dia masuk dalam konsumen aktif, bisa menentukan makanan yang mau dimakan, membelinya sendiri, belanja sendiri, masak sendiri, seperti itu. Nah, ibu sebagai penyedia makanan di tingkat keluarga, di tingkat rumah tangga, dengan kemajuan zaman, dengan tuntutan zaman, itu banyak yang mungkin bekerja, disibukkan dengan hal lain, sehingga dalam penyediaan makanan pun serba instan. Ya, apalagi sekarang dengan kemudahan adanya Grab, adanya GoFood, bisa memesan dalam waktu cepat. Nah, itu yang perlu nanti kalian sesuaikan adalah pemenuhan konsumsinya. Ya, betul tadi usia dewasa itu asupannya harus yang sehat-sehat. Sehat itu artinya bagaimana? Sehat sesuai usianya. Lemak itu sehat untuk usia bayi balita. Tapi kalau sudah dewasa, lemak itu menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena dia sudah tidak masuk tahap tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembangnya sudah selesai. Pada masa dewasa ini asupan zat gizi dibutuhkan untuk produktivitas, supaya tetap produktif menghasilkan, seperti itu. Sehingga asupannya harus yang sehat. Tahapan selanjutnya adalah lansia. Lansia jelas dia sudah mengalami penurunan fungsi organ, kondisi fisiologisnya sudah menurun. Karena ada penurunan fungsi organ dan kondisi fisik, sehingga ketertarikan terhadap makanan itu juga biasanya semakin menurun. Dan yang perlu digarisbawahi, pada lansia ini biasanya terjadi perubahan mental, terutama lansia yang hidup sendiri atau sudah tidak bersama keluarga lagi, hidup di panti jompo seperti itu biasanya mengalami perubahan mental. Dan sebagian besar lansia ini adalah sebagai konsumen pasif, artinya dia masih memerlukan keluarga atau anggota orang lain untuk menyediakan makanannya. Sudah tidak bisa masak sendiri, tidak bisa belanja sendiri, harus dibantu dengan orang lain. Tahapan selanjutnya adalah ibu hamil. Nah, yang perlu kita pahami, ibu hamil itu hamil 3 semester ya. Ada trimester awal, trimester 2, dan trimester 3 atau trimester akhir. Pada trimester awal terjadi perubahan hormonal ya. Seperti ketika kita perempuan mengalami menstruasi. Menstruasi mengeluarkan darah kotor, itu terjadi perubahan hormonal. Begitu juga dengan ibu hamil, tidak mengeluarkan darah kotor, sehingga dia juga terjadi perubahan hormonal. Perubahan hormonal tersebut
biasanya mengakibatkan asupan makannya tidak baik. Apa yang terjadi pada ibu hamil trimester awal adalah carving atau morning sick, ya, mual muntah di pagi hari. Nah, ini nanti yang perlu kalian siasati bagaimana pemenuhan zat gizinya dengan karakteristik perilaku ibu hamil trimester awal yang terjadi morning sick. Pada trimester akhir, ibu biasanya sudah bisa beradaptasi dengan perubahan hormonal tersebut. Nafsu makannya sudah lebih baik. Hanya hati-hati apabila ibu yang mengalami diabetes mellitus gestasional itu beresiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lebih, sehingga asupan makanannya tetap harus dipantau. Karakteristik yang lain pada ibu hamil adalah adanya negatif food tabu, asupan makanan yang ditabukan tapi yang bersifat merugikan, yang negatif. Contoh, ibu hamil tidak boleh makan yang amis karena bayinya lahir bisa amis. Ya, padahal makanan yang amis seperti ikan, telur, itu proteinnya tinggi, sangat bermanfaat untuk tubuh, seperti itu. Sehingga itu namanya food tabu yang merugikan. Apa ada, Bu, food tabu yang menguntungkan, yang positif? Ada. Contohnya adalah nanas. Nanas tidak boleh untuk ibu hamil karena panas gitu ya. Betul, karena bisa membuat keguguran terutama pada trimester awal kehamilan. Karena kalau kita tahu nanas itu mengandung bromelain, ya, zat yang bisa melunakkan daging. Nah, apabila dikonsumsi pada awal trimester bisa mengakibatkan keguguran. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yang terakhir adalah ibu menyusui. Ibu menyusui ini yang perlu kita pahami bersama adalah menyusui artinya memberikan air susu ibu. Tidak harus anak kandung. Seperti itu. Bisakah, Bu? Bisa. Ibu yang tidak hamil terus mengadopsi anak, disusui anak tersebut dengan relaktasi, proses relaktasi, itu bisa nantinya menyusui, maksudnya keluar ASI-nya. Atau kalau ibu yang hamil punya anak tapi tidak menyusui, tidak memberikan susu ke anaknya, ya namanya bukan ibu menyusui. Paham ya? Sehingga kalau ibu menyusui menghasilkan ASI, menyusui anaknya, itu pasti lebih banyak asupan. Terus insting laparnya lebih tinggi, ya, karena dia lapar untuk memproduksi ASI, seperti itu. Dan hati-hati untuk food tabu yang negatif, food tabu yang merugikan. Ibu menyusui tidak boleh makan yang atau tidak boleh minum yang banyak, nanti bayinya bisa flu karena ibunya minum es, minum yang banyak, seperti itu. Itu kan merugikan. Padahal secara teori ibu itu perlu cairan yang digunakan untuk memproduksi ASI. Baik, semoga bisa dipahami untuk karakteristik masing-masing perilaku makan pada setiap daur kehidupan. Dan ini adalah tugas untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan ingat, selalulah tersenyum dan bersikap hangat, karena kalian nanti akan menjadi sosok ahli gizi yang sebagai role model untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.